Hey kid, don't ever let them get inside your... Selamat datang kembali Football Mania di seluruh tanah air. Pada pembahasan kali ini Sport Zone akan mengulas 4 pertandingan yang berlangsung kemarin. Tepatnya tanggal 22 dan tanggal 23 November tahun 2022 di Piala Dunia kali ini. Sebelum mulai videonya, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Mari simak videonya. Laga pertama diawali dengan kejutan dari Timnas Arab Saudi yang berhasil menumbangkan tim raksasa Argentina. Timnas Argentina secara mengejutkan kalah 2-1 dari Arab Saudi pada laga pembuka grup C Piala Dunia 2022 di Qatar. Pertandingan antara Argentina dan Arab Saudi dimainkan pada Selasa sore, tanggal 22 November tahun 2022, waktu Indonesia Barat di Stadion Lusail di kota Doha, Qatar. Laga di Stadion Lusail memang sudah digadang-gadang akan mempertemukan Argentina sejak awal. Di atas kertas, Argentina di atas segalanya. Mereka memiliki Lionel Messi dan dianggap sebagai salah satu tim favorit untuk menang. Laga ini dikuasai Argentina, terutama di babak pertama. Messi mencetak 2 gol yang dianulir karena offside. La Pilga mencetak gol penalti di menit ke-10 untuk memberi Argentina keunggulan. Namun, keadaan berbalik di babak kedua. Timnas Arab Saudi bermain lebih agresif dan mencetak 2 gol kemenangan lewat aksi Saleh Al-Seher dan Salem Al-Dausar. Jelas, kemenangan 2-1 Arab Saudi atas Argentina tidak terduga. Penonton Arab Saudi pun seakan tidak percaya bahwa timnasnya bisa bermain sehebat itu dan menghadapi Argentina. Raja Salman dari Arab Saudi tampaknya merasakan kebanggaan yang sama. Beberapa jam setelah pertandingan ajaib itu, Raja Salman menyatakan hari Rabu sebagai hari libur nasional di Arab Saudi. Libur nasional ini berlaku untuk seluruh karyawan di sektor publik dan swasta. Siswa di seluruh Arab Saudi juga tidak diharuskan menghadiri kelas sekolah. Pengumuman menggembirakan ini disampaikan langsung dari akun Twitter resmi Saudi Press Agency yang juga mewakili suara Raja Salman. Perayaan nasional gelar juara dunia mungkin tampak berlebihan pada awalnya. Tetapi faktanya hasil ini sangat spesial untuk Arab Saudi dan sejarah Piala Dunianya. Tercatat, ini merupakan kemenangan keempat dalam sejarah penampilan Arab Saudi di Piala Dunia. Sejarah mereka di turnamen terbaik di dunia tidak begitu bagus. Selain itu, Arab Saudi mengakhiri 36 pertandingan tak terkalahkan Argentina dengan kemenangan ini. Kemenangan itu juga membuat Saudi Arabia akan bertemu Polandia di pertandingan kedua grup C akhir pekan ini. Kejutan berikutnya terjadi pada laga kedua antara Denmark melawan Tunisia. Tunisia bermain imbang dengan Denmark 0-0 pada laga pembuka grup D Piala Dunia 2022 di Education City Stadium, Selasa, tanggal 22 November tahun 2022. Laga antara kedua negara berlangsung sangat ketat. Sejumlah peluang diciptakan tetapi tidak ada pihak yang bisa memanfaatkannya. Dengan hasil tersebut, Denmark dan Tunisia masing-masing hanya mengoleksi 1 poin di laga hari pertama. Pada babak pertama Denmark langsung menekan pertahanan Tunisia sejak awal pertandingan. Tapi Tunisia bisa bertarung dengan baik. Mereka menekan dan bertahan dengan baik. Peluang terjadi untuk Tunisia di menit ke-11. Drager melepaskan tembakan dari tepi area penalti. Namun bola meleset dari sasaran karena membentur Christensen. Pada menit ke-24, Jebali mencetak gol bagus ke gawang Denmark dengan tembakan mendatarnya. Namun gol itu dianulir karena sebelumnya ia berada dalam posisi offside. Pada menit ke-43, Tunisia mendapat peluang emas. Jebali bisa berhadapan 1 lawan 1 dengan Schmeichel. Dia mencoba tendangan chip, namun, bola meluncur melewati tangan kanan kiper Nice tersebut. Di babak kedua, Tunisia berakselerasi. Mereka menekan pertahanan Denmark.
Mereka juga memiliki peluang di menit ke-50 saat Loudoun menyerang. Namun sayangnya umpan terakhirnya ke Slimane dicegat oleh bek lawan. Denmark bisa mencetak gol 6 menit kemudian. Olsen kemudian sukses membobol gawang Tunisia memanfaatkan hasil tendangan Damsgaard. Namun, gol tersebut dianulir karena sang pemain berada dalam posisi offside. Pada menit ke-69, Eriksen melesatkan tembakan tajam. Namun, Dahmen berhasil menepis bola. Denmark mendapat kesempatan kedua setelah sepak pojok. Cornelius melakukan sundulan ke arah Christensen. Sayang, peluang itu tidak berbuah gol karena bola membentur tiang gawang. Pada menit 90+4, pemain Tunisia itu menduga terjadi handball. Namun berdasarkan hasil kontrol VAR, wasit memutuskan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Pada akhirnya, tidak ada tim yang bisa menang sama sekali. Permainan ini berakhir 0-0 untuk kedua tim. Laga tanpa pemenang dan tanpa gol kembali terjadi di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022. Kali ini datang dari pertandingan grup C antara Meksiko dan Polandia yang berakhir 0-0 di Stadion Ras Abo Aboud, Selasa, tanggal 22 November tahun 2022. Meksiko menekan Polandia di babak pertama. Namun, itu saja tidak cukup untuk menempatkan Meksiko di peringkat teratas. Skor masih 0-0 di akhir 45 menit pertama. Polandia memiliki peluang untuk mencetak gol pada menit ke-58. Namun kiper Guillermo Ochoa menepis tembakan Robert Lewandowski hingga melebar. Penalti Lewandowski yang gagal memastikan pertandingan berakhir tanpa gol. Hasil imbang ini memastikan Polandia dan Meksiko berbagi poin. Kedua kubu masih berada di bawah Arab Saudi yang sukses meraih 3 poin usai membungkam Argentina 2-1. Polandia kesulitan di awal pertandingan dengan permainan Meksiko yang kompak dan bersih. Meski terancam oleh tembakan Robert Lewandowski di menit ke-7, itu juga satu-satunya tendangan bebas Polandia di babak pertama. Meksiko memberikan jawaban pada menit ke-12. Sundulan Hector Moreno melambung di atas gawang dari jarak 2 meter dari gawang. Sejak serangan itu, Meksiko terus-menerus mengancam gawang Polandia. Sebanyak 5 tembakan dan possession ball sebesar 63% menunjukkan seberapa lama Meksiko bersinar di babak pertama. Sudah di penghujung babak pertama, Meksiko memiliki peluang besar untuk mencetak gol. Umpan silang Jorge Sanchez tiba-tiba berbelok ke arah gawang. Untungnya, kiper Szczesny bereaksi cepat. Dia menghentikan umpan silang ke sudut. Meksiko juga mendominasi permainan di babak kedua. Namun, Polandia mengubah gaya permainan mereka saat diganti di awal babak kedua. Permainan menjadi lebih terbuka. Meksiko tetap aktif dan terus menyerang. Begitu pula Polandia yang akhirnya menciptakan beberapa peluang untuk mencetak gol. Tentu saja, Polandia memiliki peluang terbesar di menit ke-58 ketika VAR memeriksa potensi penalti. Hector Moreno menjatuhkan Robert Lewandowski dalam situasi mengancam gawang. Wasit Chris Bitt, yang mengendalikan VAR, kemudian memberikan penalti. Namun, Lewandowski yang menjadi algojo tak menunaikan tugasnya usai kiper Ochoa melakukan tembakan keras. Pada menit ke-64, Meksiko mendapat peluang emas ketika sundulan Henry Martin berhasil ditangkap pemain Polandia. Sekali lagi, Szczesny bereaksi cepat untuk memastikan hal itu. Meksiko dan Polandia memiliki beberapa peluang di perpanjangan waktu. Hasilnya masih sama, performa ciamik para penjaga gawang masing-masing tim terus menghalau lawan mencetak gol. Pada akhirnya skor harus berakhir imbang 0-0 untuk kedua tim. Prancis mengalahkan Australia 4-1 pada laga matchday pertama Grup D Piala Dunia 2022, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022, dini hari. Kali ini sang juara bertahan memulai turnamen dengan sangat percaya diri. Australia membuat Prancis kesal saat membuka skor di menit ke-9 melalui Craig Goodwin. Setelah tertinggal, Prancis meningkatkan kecepatan menyerang dan mencetak 4 gol melalui Adrien Rabiot di menit 27,
Olivier Giroud pada menit 32 dan 71 serta Kylian Mbappe pada menit 68. Permainan dimulai dengan terobosan Prancis. Sang juara bertahan tampak sangat percaya diri. Serangan Prancis sebagian besar diarahkan di sepanjang kedua babak. Australia memainkan permainan bertahan tetapi berhasil membuat kesempatan untuk mencetak gol pembuka. Di menit ke-9, Lecky membalas serangan balik tersebut dengan umpan silang dari kanan, disusul umpan silang Goodwin dari jarak jauh. Lloris tidak bisa menghentikan tendangan kerasnya. Prancis tertinggal 0-1 dari Australia. Gol pembuka Australia mengejutkan Prancis. Mereka lebih dominan dan aktif menyerang, tapi kebobolan lebih dulu. Prancis meningkatkan kecepatan serangan mereka dan terus memblokir Australia. Upaya Prancis akhirnya membuahkan hasil di menit ke-27. Tendangan lambung Theo Hernandez gagal mengenai bek Australia itu. Rabiot menendang bola tanpa henti dan gol pun terjadi. Prancis menyamakan kedudukan 1-1 dengan Australia. Pada menit ke-32, Prancis berbalik menyerang. Kali ini Rabiot melakukan operan. Giroud menyerang dari kiri dan dengan mudah menyelesaikan umpan Rabiot. Gol kedua pun tercipta, Prancis membalik keadaan menjadi 2-1 dari Australia. Tidak ada gol lagi di penghujung babak pertama. Situasi 2-1 membawa para pemain ke ruang ganti. Pertandingan berlanjut dan Prancis terus menunjukkan determinasi yang sama. Serangan Prancis segera membatasi Australia. 10 menit pertama berlalu dengan cepat. Hingga menit ke-60, Prancis menguasai 70% penguasaan bola. Australia harus terus mengejar bola dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Pada menit ke-68, Prancis mencetak gol. Sistem serangan balik, bola dilempar dari area penalti. Dembele di sebelah kanan mengirim bola kembali ke tengah untuk ditanduk Mbappe dan gol ketiga Prancis tercipta. Skor menjadi 3-1 untuk Prancis. Pada menit ke-71, Prancis kembali membobol gawang Australia. Kali ini Giroud mengarahkan umpan silang Mbappe dari kiri ke pojok bawah gawang lawan. Gol terakhir Prancis 4-1 dari Australia. Menang dengan skor besar belum tentu membuat Prancis senang. Pasukan Didier Deschamps membom gawang Australia dalam 10 menit terakhir. Waktu tambahan 7 menit tidak cukup bagi kedua tim untuk mencetak lebih banyak gol. Dan wasit meniup peluitnya. Skor 4-1 untuk kemenangan Prancis. Kemenangan itu mengantarkan Prancis ke puncak klasemen grup D Piala Dunia 2022 dengan raihan 3 poin dari pertandingan pertama. Itulah jalannya 4 laga yang sangat seru pada hari ketiga di Piala Dunia kali ini. Apakah Argentina bisa menyusul ketertinggalan? Tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few